Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, dimanapun saja saudara-saudara berada. Tentunya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya dan rahmat-Nya yang selalu baru setiap hari. Kita juga bersyukur atas kebaikan Tuhan saja. Kita boleh menikmati sajian rohani untuk memenuhi rasa lapar dan haus kita akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan atas kasih dan rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Kami juga bersyukur oleh karena kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman. Kiranya urapan dari sorga melalui kuasa Roh Kudus-Mu akan mengurapi hamba. Bapa, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul khotbah saya pada saat ini adalah prioritas menentukan nasib. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang ada di benak saudara ketika saudara bangun di pagi hari? Atau apa yang pertama kali saudara lakukan ketika membuka mata saat bangun di pagi hari? Mungkin ada yang ke toilet, ada yang langsung ke kamar mandi dan mandi, atau hanya sekedar mencuci muka. Kalau kita bertanya kepada ibu-ibu, mayoritas pasti menjawab, mereka akan langsung ke dapur untuk menyiapkan sarapan pagi bagi keluarganya. Di zaman sekarang ini, saudara-saudaraku, banyak di antara umat-umat Tuhan yang ketika bangun di pagi hari langsung mengambil handphone, sekedar mengecek SMS, mengecek WA, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Ya, itu realita. Itu adalah kenyataan yang terjadi sekarang ini. Semua orang mengutamakan apa yang membuat mereka bahagia. Semua orang memprioritaskan sesuatu yang fana, yang menyenangkan mata sesaat, menyenangkan telinga sesaat, bahkan menyenangkan diri dengan hal-hal yang fana. Ada sebuah ilustrasi tentang seseorang yang mencari kebahagiaan. Suatu ketika ada seorang pemuda. Pemuda ini memiliki tubuh yang ideal dan masih sangat muda. Duduk di tepi telaga. Dia adalah pemuda yang cukup mapan. Oleh karena dia sudah pergi dari satu pulau ke pulau yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, bahkan dari satu negara ke negara yang lain. Namun dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Saudara-saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah lamunannya, ia dikagetkan dengan seseorang yang menyapanya. Rupanya ada seorang kakek di sebelahnya. Apa yang engkau lakukan, anak muda? Apa yang engkau risaukan? Tanya sang kakek kepadanya. Pemuda itu pun menoleh ke sebelah
lalu berkata, "Aku lelah, Pak Tuan. Telah berkilo-kilo jarak yang telah kutempuh untuk mencari kepuasan. Namun tidak juga kutemukan kebahagiaan di dalam diriku. Aku telah menyusuri berbagai-bagai tempat, namun tidak ada tanda-tanda kebahagiaan yang hadir di dalam diriku." Kemudian sang kakek memandang pemuda tersebut, lalu berkata, "Jika engkau ingin jawaban atas pertanyaanmu itu, tangkaplah seekor kupu-kupu dengan kedua tanganmu untukku." Dengan wajah yang lesu, pemuda itu pun beranjak dari tempat duduknya, lalu pergi ke sebuah taman yang tak jauh dari telaga tersebut. Taman itu sangat indah. Tidak heran banyak sekali kupu-kupu yang berterbangan di sana. Sang kakek melihat dari kejauhan, memperhatikan dengan baik tingkah laku dari pemuda tersebut. Pemuda itu pun beranjak lalu berusaha untuk menangkap buruannya. Namun buruannya selalu luput dari tangkapannya. Oleh karena tidak mau kehilangan buruannya, pemuda itu sudah tidak memperdulikan duri-duri di sekitar bunga mawar atau daun-daun yang sudah mulai meninggi. Bahkan ia menerobos semak duri dan belukar hanya untuk menangkap seekor kupu-kupu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sampai akhirnya dia lelah dan tak sanggup lagi untuk menangkap kupu-kupu tersebut. Dari kejauhan sang kakek memanggil pemuda itu untuk beristirahat. Sambil memandang pemuda tersebut, sang kakek berkata, "Begitukah caramu mengejar kupu-kupu? Berlari, menerjang, menabrak tak tentu arah. Tidak peduli apa yang kau rusaki. Begitulah caranya mengejar kebahagiaan. Semakin engkau mengejarnya, semakin ia menjauh darimu. Semakin engkau buru, maka semakin ia menghindar darimu. Tangkaplah kupu-kupu di dalam hatimu, karena kebahagiaan itu bukan sesuatu yang dapat engkau genggam atau sesuatu yang dapat engkau simpan, tetapi kebahagiaan itu berasal dari hatimu." Firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu." Mencari adalah satu kata yang menunjukkan kepada usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, secara terus-menerus, sampai mendapatkan sesuatu yang kita cari. Saat kita hendak mencari, kita harus memiliki waktu yang tenang, baik, dan tepat. Firman Tuhan di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. "Karena itu, jikalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Jadi, poin penting dalam hal mencari ini adalah soal waktu. Memiliki waktu yang tenang,
tepat, dan baik. Sama seperti kita membaca kebenaran firman Tuhan. Kalau kita membaca kebenaran Tuhan di waktu yang tenang, maka kita akan memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan baik. Lukas pasal 15 ayat yang ke-8. Atau perempuan manakah yang memiliki 10 dirham, jika kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, lalu mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, apa yang saudara dan saya cari? Apa yang Allah kehendaki saudara dan saya untuk mencari? Apakah uang? Apakah tanah? Apakah mobil? Apakah jabatan? Atau kehormatan dunia? Bukan, saudara-saudara. Yang Yesus kehendaki untuk saudara dan saya cari adalah kerajaan surga, yang sering kita sebut dengan surga itu. Apakah kita harus mencari surga? Bukan, saudara-saudara. Kita harus mencari hal-hal tentang kerajaan surga, hal-hal yang kekal, hal-hal yang selalu mendekatkan kita kepada Tuhan. Seringkali kita umat-umat Tuhan mencari hal-hal yang fana. Kita mencari sesuatu yang hanya sesaat. Kita mencari sesuatu yang akan binasa, sehingga kita melupakan hal-hal tentang kerajaan surga. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, kita hanya mencari uang untuk membangun rumah kita yang mewah. Tetapi ketika ada promosi pembangunan rumah Tuhan, kita tidak peduli, tidak memiliki roh penata layanan. Kita bekerja sampai lupa jam-jam beribadah, takut terlambat datang ke kantor, tapi tidak takut terlambat datang ke gereja. Wajib hukumnya untuk sarapan pagi memenuhi jasmani kita, tetapi sarapan pagi untuk memenuhi rohani kita abaikan. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 berkata, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6 dengan judul Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita harus mencari kebenaran Tuhan setiap hari, sehingga apa yang kita kerjakan hari itu boleh menjadi berkat bagi diri kita, bahkan bagi orang lain.
Mencari kebenaran Allah berarti kita harus melakukan seluruh bagian dari kebenaran firman Tuhan. Mencari kebenaran Allah berarti kita harus mengikuti jejak kaki Tuhan, yaitu menolong orang lain, menolong orang sakit, bahkan menolong orang yang berkurang, dan mengikuti gaya hidup atau pola hidup Kristus. Kebenarannya yaitu adalah firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 firman Tuhan berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Mencari kebenaran firman Tuhan, kita harus merenungkan itu siang dan malam, agar firman Tuhan dapat menuntun setiap langkah kaki kita di jalan yang benar. Melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan, memikirkan kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu dapat menerangi pikiran kita, sehingga apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, bahkan apa yang kita lakukan boleh menjadi hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada sebuah kisah. Di suatu dataran tinggi tinggallah seorang kakek dengan cucu lelakinya. Seperti kebiasaan sang kakek bangun di pagi hari, kemudian membaca dari dalam Alkitab. Sang cucu yang melihat dan memperhatikan dengan baik ingin sekali meniru apa yang dilakukan oleh kakeknya, yaitu bangun di pagi hari lebih awal lalu membaca dari dalam Alkitab. Suatu hari sang cucu bertanya kepada kakeknya, "Kakek, saya sudah berusaha melakukan sebisa yang saya lakukan, yaitu bangun di pagi hari lebih awal, kemudian mengambil Alkitab dan membaca di dalam Alkitab. Tetapi saya tidak pahami, bahkan apa yang saya pahami, saya lupa sekejap, seperti saya menutup buku." Dengan tersenyum, sang kakek berkata kepada cucunya, "Ambillah keranjang yang berlubang, tempat menaruh hasil kebun. Kemudian bawalah ke sungai. Isi air sampai penuh dan bawa kembali dengan air sampai penuh." Sang cucu melakukan seperti apa yang dikatakan oleh kakeknya. Dia pergi ke sungai lalu mengambil air. Tetapi air yang dia isi sebelum sampai di rumah sudah menetes oleh karena keranjangnya bocor. Melihat hal tersebut, sang kakek tertawa lalu berkata, "Kamu harus lebih berusaha lagi." Sang cucu melakukan lagi seperti yang dikatakan oleh kakeknya. Pergi ke sungai, mengisi air dalam keranjang yang berlubang. Tetapi di dalam perjalanan air itu telah menetes sampai habis sebelum sang cucu tiba di rumah. Dengan agak kesal dan jengkel, lalu berkata kepada sang kakek, "Mustahil kek mengisi air dalam keranjang yang berlubang."
Sang kakek pun berkata, coba lakukan sekali lagi. Dan sang cucu pun melakukan sekali lagi seperti apa yang dikatakan oleh kakeknya. Bahkan dengan berlari sekalipun, dengan usaha semaksimal pun, pergi ke sungai mengambil air, kemudian berlari membawa air itu untuk saat tiba di rumah. Tetapi air itu menetes, sebelum sampai di rumah air itu sudah habis dalam perjalanan, karena keranjangnya bocor. Kemudian sang cucu kembali berkata, mustahil mengisi air di dalam keranjang yang bocor. Dengan tenang sang kakek berkata, apa? Mustahil. Coba kamu perhatikan keranjang itu dengan baik. Ketika sang cucu memperhatikan keranjang itu, ternyata keranjang itu sudah bersih dari keranjang kotor yang penuh dengan tanah, yang penuh dengan hasil kebun. Sekarang nampak bersih luar dan dalam. Lalu sang kakek berkata kepada cucunya, cucuku yang terkasih, itulah yang terjadi ketika kamu setiap hari membaca Alkitab. Kamu tidak bisa memahami atau mengingat segalanya. Tetapi ketika kamu membaca setiap kebenaran firman Tuhan, kamu akan diubahkan luar dan dalam. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus dan kasih karunia Allah di dalam hidup kita. Seperti tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Pasal 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita harus menyadari bahwa Alkitab ini bukanlah buku biasa, namun di dalamnya terkandung isi hati Allah, rencana Allah, janji-janji Allah, sehingga kita selalu rindu untuk membacanya. Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kita punya saat ini dalam pekerjaan, kesehatan, harta yang kita miliki saat ini, hikmat, keluarga, bahkan tabungan kita, talenta kita, karunia, dan sebagainya akan ditambahkan kepada kita. Contoh di dalam pekerjaan kita, ketika kita memprioritaskan kebenaran Tuhan dan kebenarannya, maka Tuhan akan menambahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Mungkin saat ini di antara kita sedang terobsesi terhadap hal-hal yang fana, hal-hal yang sementara, hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Saat ini kita harus mengarahkan prioritas kita terhadap Tuhan, terhadap kebenaran itu di dalam diri kita. Meminta Yesus untuk mengubah hati kita agar kita siap untuk hari kekekalan. Minta Yesus untuk memegang kendali kemudi pelayaran hidup kita agar kita dapat berlayar di dalam batra yang benar-benar boleh menuntun kita sampai di Kanaan surga. Ada sebuah kisah kuno mengenai seorang laki-laki bernama Aryages yang berniat membunuh pangeran yang masih bayi bernama Cyrus. Lalu ia memanggil seorang prajurit di lingkungan kerajaannya dan menyuruh untuk membunuh bayi itu. Tetapi prajurit itu memberikan bayi tersebut kepada seorang petani untuk membawanya di tempat yang tinggi sehingga bayi itu merasa kedinginan dan akhirnya akan mati. Tetapi gembala petani itu dan istrinya justru mengambil bayi itu dan memeliharanya seperti anak mereka. Karena dibesarkan di dalam keluarga petani yang sederhana, ia mengira bahwa mereka adalah orang tuanya. Ia tidak menyadari darah bangsawan dari garis keturunan raja yang ada di dalam dirinya. Karena ia berpikir ia anak seorang petani miskin, ia pun hidup seperti petani. Banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa mereka adalah anak raja alam semesta dan mereka memiliki hak ahli waris kerajaan surga. Mereka hidup seperti anak petani. Mereka kehilangan jati diri sebagai anak-anak raja. Saudaraku yang kekasih, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, yaitu kita menempatkan Yesus sebagai prioritas dalam hidup kita. Menjadikan Yesus sebagai oknum terpenting dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita menjadikan Yesus satu-satunya jurumudi di dalam pelayaran batra dunia kita. Marilah kita melatih diri kita untuk membuat diri kita sebagai orang-orang yang rindu untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kita telah imani dengan menjadikan Yesus Bapa kita yang adalah Raja alam semesta, adalah prioritas kita untuk diperbaharui oleh Tuhan. Kita akan menerima lumbung-lumbung berkat sehingga kita bisa menjadi saluran berkat. Kita akan dimurnikan serta disiapkan bagi kerajaan Allah. Kiranya Tuhan yang memiliki firman ini dapat memeteraikan firman ini dalam hati kita. Dengan kuasa Roh Kudus dapat mengingatkan kita untuk menentukan prioritas yang tepat. Agar pada hari Maranatha kita dapat disambut oleh Raja di surga. Anakku yang baik dan yang setia, engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara surga. Masuklah dan turutilah kebahagiaan dalam surga. Ketika kita mencari kebenaran Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Mungkin saat ini kita merasa sulit di dalam keuangan, tetapi ketika kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberikan orang-orang untuk menolong kita, menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita. Ketika kita merasa bahwa kita kekurangan hikmat, ketika kita memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan hikmat kepada kita. Mari kita, kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar, Tuhan, melalui Roh Kudus akan tanamkan di dalam hati kami. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.